dicurigai, mereka bilang itu rasis, mereka radikal segala macam. Nauzubillah, itulah cara mereka. Kenapa begitu? Karena pemimpin yang didudukkan ke sana faktor karena tidak paham keimanannya. Kenapa begitu? Siapa yang mendudukkan mereka? Ya kita, termasuk saya pada saat itu. Kenapa? Itu tadi terbiasa dengan kalimat NPWP, tahu kan? Nomor piro wani piro. Kalau sudah nomor berapa kamu, sini. Berapa berani bayar? Kami ada 8 orang, dikali 300, 2.400.000. Percaya nggak 2.400.000 itu hari ini habis? Habis nih. Kenapa? Karena nggak ber. Allah yang bilang nggak berkah itu karena caranya haram. Jadi bagaimana terkait sogok menyogok, nerima sama yang memberi, berdosa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Hadisnya nggak ada menyatakan menyogok dan disogok itu berdosa. Tapi hadis Rasulullah mengatakan menyogok dan disogok itu ahli neraka. Lu kok sama nih? Tadi kan dosa sama neraka kan beda. Betul. Ya, itu kata Rasulullah. Nyogok sama yang disogok itu ahli neraka, masuk neraka. Jadi hati-hati Umi. Jadi bagaimana ini Adinda, Alfan? Kalau ada yang ngasih duit, sementara kami mohon maaf butuh juga duit, bukan munafik. Datang mereka ngasih duit, tiba-tiba datang, Assalamualaikum Pak, ngasih duit, minta enggak? Enggak kan, kita enggak minta kan? Kalau enggak minta, ambil aja uangnya. Siapapun dia ambil aja uangnya. Kenapa? Satu, Ananda bisa pastikan kalau dia bukan orang yang baik. Datang dia mencaleg, tiba-tiba datang ngasih duit, berarti itu calon pemimpin buruk. Jangan pilih. Kenapa? Nih, kalau mau sedekah coba tanya kenapa nggak dari dulu dia miliaran dikeluarkannya bangun masjid? Kenapa harus mencaleg dikeluarkannya? Dia bilang ini Pak, ya Pak, tolong ya Pak bantu. Nah kalau itu ambil aja uangnya, tanya, Bu, Pak, ini uang yang 300 kira-kira apa Pak? Udah Pak, ini Pak kan mau pemilihan ya bantu-bantu doa. Terus kalau nggak aku cuci marah nggak? Coba tanya. Kalau nggak aku cuci marah nggak? Nah, kalau marah dia berarti memang itu. Kalau nggak, alhamdulillah akadnya selesai. Ya kan? Ya itu aja Umi. Maka tentunya hati-hati Umi. Tatkala sesuatu yang kita salah dalam memilih pemimpin, wallahi anak cucu kita terancam kondisi hidupannya. Nggak percaya? Ananda nggak pernah cerita rantau perapat apa? Nggak cerita apa namanya Jakarta, nggak cerita Medan. Rantau perapat ini sudah kacau Labuan Batu. Pertama, tingkat tertinggi, peringkat pertama narkobanya se-Sumatera Utara itu Labuan Batu. Peringkat pertama. Peringkat pertama narkoba terbesar di Sumatera Utara ini Labuan Batu. Kedua, peringkat pertama perceraian terjadi di Sumatera Utara ini Labuan Batu. Kenapa begitu? Yang lain 7.000 kasus, 4.000 kasus, 6.000 kasus, di Labuan Batu ini 33.000 kasus. Terus korupsi terbesar sudah mengalahi tentang Medan. Lagi-lagi Labuan Batu. Tempat maksiatnya Umi besar di Labuan Batu. Kenapa Arfan tiba-tiba mau mencaleg? Iya, karena sudah capek Umi. Awak itu di sana dirantau digelar orang tuku ustadz tukang demo. Terakhir tanggal 25 Desember kepala Ananda pecah 3 cm, bentrok sama bandar narkoba terbesar di Labuan Batu. Kepala Ananda pecah, dipukul, nggak salah entah apa namanya. Ananda dikeroyok ratusan orang, kami 3 orang, di dalam ribuan orang yang ngeroyok ratusan orang. Kenapa? Mereka pesta narkoba yang itu rata-rata anak-anak kita, yang semua anak SMP dan SMA kuliahan. Gak ada anak-anak orang tua Umi. Ribuan mereka terbelangkai, apa namanya? Terbengkalai gitu tanpa sadar begitu di jalan itu ya. Bukan terbengkalai, apa namanya? Tergeletak ya. Tergeletak subuh-subuh Umi. Ya. Sampai di situnya. Jadi Umi mau tahu sekarang bagaimana di jaga di Rantau Perapat. Sekarang semua sekolah umum itu sudah ada jaringan perdagangan anak. Gimana teknisnya? Anak-anak SMP tadi dikasih uang 2 juta, terus dijadikan pelacur. Mohon maaf Umi, mereka di sana itu kita yang dari kampung nggak pernah megang uang 2 juta, butuh bergaya di rantau. Tiba-tiba butuh daya, nggak ada
iman diajarkan sama orang tua, akhirnya keperawanan, mohon maaf, nggak dijadikan lagi rujukan untuk hal yang wajib kujaga. Nggak penting nih, kami jumpakan 133 anak SMP hamil di luar nikah menjadi pelacur. Itu yang didapat hamil. Setelah itu mereka jajakan lagi gimana teknisnya, mereka ajak. Contoh, saya punya teman, saya ajak kasih 2 juta lagi, kasih 2 juta lagi. Terus mereka jual ke Medan 20 juta. Akhirnya sekarang anak SMP, SMA, anak kuliahanlah menjadi pelacur di seluruh tempat hotel-hotel di rantau perapat sana. Itu sebab apa? Sebab pemimpin. Karena mereka tidak mau kontrol, nggak tegas dengan kondisi ini. Akhirnya Umi, 80% lebih perempuan Labuhan Batu sudah tidak perawan. Data semua kita dapat. Jadi jangan bangga kita di sini kalau kita nggak pernah pikirkan kondisi saat sekarang. Kita bilang lagi nggak perlu politik. Kita bilang lagi nggak perlu. Jangan cerita itu lagi. Jangan pernah cerita makan. Cerita itu masih Umi. Ibadah, kondisi, bahkan mereka apa? Karena mereka nggak mau atur itu semua, biarin bolos. Karena mereka lah bagian dari kerusakan itu. Pertanyaan, penting nggak politik? Penting nggak politik? Penting nggak politik? Masih mau wani piro? Nomor piro wani piro? Ambil uangnya, jangan cucuk orangnya biar stres gila dia masuk rumah sakit jiwa sana. Biar jerah ke depannya. Jangan cucuk orangnya. Gimana ngomongnya? Kalau kalimat dosa Umi, hukumnya haram menerima sogokan. Tapi lagi-lagi dipertanyakan. Ada ulama kita berpendapat terkait muamalah siasah. Siasah di dalam peperangan, bahwa perpolitikan itu termasuk peperangan. Kita tidak punya kekuatan yang dahsyat pada saat itu, maka menghancurkannya dengan bersiasah. Uangnya diambil, tidak dicucuk, tapi minta sama Allah jangan jadikan makanan untuk ke perut. Fungsikan untuk keluar, jangan dimakan. Tujuannya untuk apa? Agar orang-orang mencaleg ke depan harinya nanti nggak lagi dia mengukur karena duitnya, melainkan karena pemikirannya, keahliannya, dan talentanya, bukan karena Pertanyaan, ada tahu berapa gaji dewan? Ada yang tahu berapa gaji dewan? Enggak banyak Umi, cuma 4 juta. Uang masuk itulah tunjang kiri tunjang kanan, kurang lebih 30 juta. Udah? Dapat 30 juta. Mi, awak punya TS 1000. Udah? Awak membuat kampanye berapa lagi Umi? Semuanya itu, maka kurang lebih bersih paling 2 juta di kantong. Pertanyaan, kalau 2 juta yang bersihnya punya hutang 2 miliar, 3 miliar habis, yakin nggak nipu? Yakin nggak nipu? Makanya jangan kaget, di desa kita, dusun kita ini nggak pernah ada apa-apanya. Mau dari kepala desa maupun kepala hantu di situ nggak pernah ada apa-apanya. Kenapa Pas? Karena kita yang pilih. Loh, kalau nggak kita pilih mereka nggak duduk. Kita yang pilih, makanya kita tobat rame-rame sekarang. Sepakat? Kami berjanji nggak akan pilih pemimpin yang ngasih uang untuk menjual diri kami itu seakan suara kami dijual. Sepakat kita? Pilihlah Ustadz Mustafa. Nah, ini kita nggak bercanda ya, ya. Ini kita nggak bercanda. Memang tekan anaknya pakat. Ini satu-satunya partai yang tetap memegang hikmahnya kepada Islam itu cuma PKS. Satu-satunya partai yang sekarang tetap berjuang tentang syariat, berjuang tentang umat. Nggak percaya, jangan dari lisan anaknya, karena nggak ada TV yang menyiarkan. Cek di Google apa perjuangan PKS. Dana haji, tentang undang-undang RUU KUHP, semuanya itu yang menentang satu-satunya cuman cuman PKS. Di sana cuman 550 orang Umi. DPR RI cuman 50 orang dari PKS. 470, 500 sekian, 590 ya Ustaz ya. 575 ya. 560 anggota DPR RI, cuman kita 50. Sisanya orang-orang munafik, liberal, nggak paham segala macam, itulah makanya diketawain. Tahu Umi sekarang berapa dana haji? Berapa dana haji? Dana haji sekarang 106 juta. Ada yang mau naik haji? Udahlah Pak, nggak pun haji ku selesaikan, mampus sudah situ, los kono.
Makanya pilih Anies Baswedan 10 juta kalau mau naik haji. Iya, Ananda nggak bohong cerita ini. Anies Baswedan adalah calon pemimpin yang soleh, keturunan ulama, keturunan pahlawan, dan di situ cerdas diakui dunia prestasinya. Yang Jakarta pada saat dipimpinnya peringkat terakhir sekarang dirubah menjadi peringkat terbaik 10 besar di dunia. Anies Baswedan. Jadi kita pilih yang taat. Kalau udah pemimpin taat dari atas, maka dia akan beri aturan yang baik, betul. Kalau pemimpin yang soleh, dia akan bermanfaat untuk yang baik-baik, betul. Maka pilih untuk di Sumatera Utara pemimpinnya Ustadz Mustafa. Beliau ini tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh politik yang ditakuti dan disegani di Sumatera Utara sana. Kenapa? Beliau ini kalem tuh lembutnya. Memang begini bawaan. Kalau saya tadi nggak jelas kan Umi kan? Nggak jelas kadang begini. Dendam kayaknya Uminya ya. Iya, Ustadz Mustafa. Beliau sudah lama berkancah di dunia politik, bahkan belum pernah pengen menjadi anggota dewan. Kali ini dia berjuang. Karena apa? Karena sudah tahu perpolitikan sudah kacau. Tatkala kita orang yang baik diam, orang-orang yang buruklah yang memimpin negeri ini, maka diaturlah semua aturan. Nih, DPR yang nentuin semuanya loh, Mi. Buat undang-undang, yang ngatur semuanya itu DPR. Maka pilih DPR itu yang cakep-cakep imannya, bukan mukanya. Kalau mukanya banyak duit, habis. Hidung tadi yang ke atas bisa ke samping kita buat. Nggak percaya? Percaya kan, Mi kan? Iya, ini terberat bilang percaya. Ya, ini serius ya. Jadi pilih kalau presidennya Anies Baswedan, insya Allah dia pandai khutbah, ceramah, pandai doa, pandai segalanya. Coba yang lain suruhlah, mereka anteng ayem. Mohon maaf. Berarti sudah petunjuk Allah bukan? Jadi jangan dinafikan lagi. Itu petunjuk Allah, maka itu bukan dikategorikan aku belum dapat petunjuk, siapa yang hati pilih. Jangan lagi. Itulah. Lihat aja mukanya adem kok. Hati kita ini insya Allah nggak pernah menyalahi hati kecil. Nah, terus kalau untuk DPR RI-nya upayakan tolong Umi pilih dari PKS. Insya Allah. Tak kenal maka tak sayang, maka dari sekarang ayo kita kenal. Jadi Umi jangan lagi cerita ke cerita. Aku disuruh kawanku karena kawannya kawan. Demi Rasulullah pernah katakan, walaupun ayahmu sendiri yang mencalon menjadi pemimpin, kalau dia tidak pantas kata Rasulullah, jangan. Karena kepemimpinan bukan soal dekat nggak dekat, tapi soal kepantasan yang dia betul-betul bisa amanah dalam kepemimpinannya. Itu Umi. Jadi bukan karena tetangga, enggak. Itu dipertanggungjawabkan sama Allah. Jadi kalau pemimpinnya rusak, kita yang dapat kerusakan itu di hadapan Allah. Karena kita yang nyucuk. Hati-hati Umi. Dosa pemimpinnya kita juga ikut tanggung. Tapi kalau kita minta doa sama Allah, istigharah, insya Allah. Ustadz Mustafa ini tinggal di Medan, tapi mertua di mana Ustaz? Rantau Prapat. Orang Sikaju aja. Apa? Jawa ya? Aceh. Ya. Kalau saya sudah pulang belum? apa ya? Udah langsung kan? Gak jelas gitu. Iya. Ya, itu. Istri Tambunan, anak sudah satu, insya Allah. Anak yang sama, istri satu, jangan maksa berdua. Tengok dulu wajah ustadznya. Kalau kayak, kan nengok lagi. Kalau kayak kamu gitu ya, enggak. Nah itu, yang ya, itu tadi. Anggota istri. Iya, ikatan suami satu istri. Oh, iya nggak apa-apa. Kita harus juga takut sama istri kita. Kita apa? Karena mereka yang sudah melahirkan, merawat kita, menjaga anak-anak kita semua, maka udah mereka jadi diam aja lah. Nggak usah ribut-ribut, ya kan? Sebelumnya Anda juga mengenalkan Umi, nama saya Alvan. Alhamdulillah punya istri satu, insya Allah hidup di surga, cuman satu, ya kan? Punya anak 5 itu benar. Kenapa 5? Oh kalah hampir bos aku. Iya. Anak 5 ya, karena cita-cita saya pengen banyak anak. Kenapa Umi? Karena saya pengen syafaat Rasulullah. Karena Rasulullah bilang saya akan berikan syafaat kepada umatku yang banyak keturunan. Tapi ada lagi pertanyaan lagi kata Rasulullah. Sesungguhnya mana yang mandul? Bukan nggak punya anak. Yang mandul banyak anak tapi nggak bermanfaat. Itulah yang mandul.
Ya, berarti dapat paham. Berarti ujiannya berat ya Umi ya. Anak 5, alhamdulillah 2 perempuan 3 laki-laki. Ananda tinggal di Rantau Prapat saat sekarang Umi. Setelah tinggalnya istilahnya di Jawi seberang. Saya suku Melayu ngenter. Benar ngenter. Hajat kita dibuat iya. Ngenter. Kalau istri saya Cina. Mulai hebatnya ngentir. Iya, istri saya Cina Umi. Ya alhamdulillah di sana Ananda pekerjaannya tadinya tuh di bank 9 tahun. 9 tahun di bank, kalau bicara mah ganteng kali lah. Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu silakan duduk gitu kan. Udah, akhirnya apa segala macamnya ternyata tidak berkah Allah marah karena riba itu Allah benci dan sangat-sangat marah tentang riba. Ya gitu. Akhirnya hijrah kembali Ananda karena Ananda dulu di pesantren juga. Dan sekarang Ananda singkatnya sebagai pimpinan travel umroh, sebagai pimpinan pondok pesantren tempat Ananda dulu sekolah, pimpinan Yayasan Al-Fatih, binaan Ananda yang Anda bangun, Ananda kelola. Ada kurang lebih 12 tahfiz Quran yang itu alhamdulillah Ananda semua gratisin. Kerjaan Ananda di sana itulah kerjaannya. Terus mengapa membina anak yatim piatu duafa, terus anak-anak narkoba. Disitulah Ananda tadi cerita tentang bagaimana nahi mungkar tadi, akhirnya tertariklah pengen menjadi anggota DPR. Kenapa? Karena aturan undang-undang capek demo pecah kepala nggak ngaruh sama mereka. Nggak ngaruh, maka kekuasaan tatkala ada satu doa kalian yang makbul, kata Ustaz Abu Sobat, kalau ada satu kalian punya doa yang makbul, maka fungsikan doa tersebut untuk apa? Satu aja gunakan, pilih pemimpin yang adil, bukan milih suami yang ganteng, enggak. Pilih pemimpin yang adil, berarti maslahat pemimpin adil itu mampu merasakan keseluruhannya. Maka Umi penting memilih pemimpin ya. Alhamdulillah, Ananda di sini Umi juga dari Partai PKS untuk Kabupaten Labuan Batu nomor 4. Bukan cukup 4 Ustaz. Tadi bilang kan takut dengan 4, bukan. Kalau kalimat yang 4 tadi cukup itu pun salah tafsir Al-Quran itu. Kenapa salah? Yang menafsirkan, bukan tafsir Al-Qurannya. Jadi di zaman jahiliyah dulu Umi, orang beristri itu lebih dari 4. Makanya Allah kurangi menjadi batasnya 4. Datang awak laki-laki awak ganjen, aku boleh 1, 2, 3, 4. Bukan. Lupa penggolan akhir ayatnya mengatakan, bila engkau tidak mampu berlaku adil maka cukup 1 bagimu. Gitu kira-kira ya. Nah, itu lebih baik. Nah, kalau ustaz-ustaz sini insya Allah kami kalau ada itu Tuhan yang punya kan. Jodoh, kematian, rezeki, maut segala macam itu kan urusan Allah kan. Nah, maka nggak bisa kita apa ini. Itu kita serahkan, nggak usah kita bahas ke situ. Oke Umi. Jadi sepakat kita. Nomor piro wani piro kita haramkan, sepakat. Kalaupun ada datang ngasih duit, ambil aja uangnya, bilang ini uang apa Pak? Minta doanya, ya aku doakan, ambil aja. Ku doakan, tapi cucu. Tapi kalau nggak cucu bagaimana Pak? Kalau dia marah berarti nggak usah. Ya kan? Udah Umi, wallahi nggak berkah kok duitnya, nggak percaya. 200.000 dikasih hari habis, beli paket pulsa. Ya kan? Dosanya tadi, apa tadi hukumnya? Masuk neraka. Jangan Umi. Berpengaruh kepada anak keturunan kita. Jangan ya. Nah, mungkin itu aja Umi yang dapat saya sampaikan. Ingat Umi, Ustadz Mustafa ini adalah salah satu guru saya, ya, yang insya Allah Ustadz Mustafa ini adalah karakter orang yang amanah. Doakan beliau istiqomah. Doakan beliau istiqomah. Dan setiap kala mereka duduk nanti beliau berjanji, Ananda sudah capek bawa orang sakit dari Jawi-Jawi ke Rantau, dari Rantau ke Medan, sampai di Medan terbengkalai karena nggak ada rumah singgahnya. Beliau insya Allah akan membangun tatkala duduk rumah singgah untuk seluruh pasien yang ada dari Labuhan Batu. Jadi nggak perlu pulang lagi, kita singgah di sana, dirawat di sana rumah singgahnya. Doakan 5 tingkat di situ. Itu dia Ustadz Mustafa. Kenapa? Karena beliau tahu hidup ini singkat, ini penting bisa bermanfaat. Maka di situ dia nih, kenapa? Kalau udah berobat Umi, sakit hati awak kan, pengen awak dirawat, terkadang awak itu yang cenget-cenget gitu kan, ya Allah sedih hati ini, minta tolong nggak ada yang mau. Mohon maaf, orang kampung nggak dianggap.
Saya capek nih, orang kampung gak dianggap, makanya 2 kali tuh Al-Aziz itu mau saya bakar itu. Gila, kan ke bawah jadinya. Udah. Iya, kan udah capek demo kayak gini bawaannya. Marah aja. Ya, kantor dewan itu 2 kali saya banting itu mejanya itu. Sampai-sampai saya gini kan itu ketua dewannya. Kau gitu, kalianlah pemimpin-pemimpin DPR paling buruk di muka bumi ini di Labuan Batu. Saya bilang, diam mereka. Enak jadi aktivis muda baki. Tapi salah, mohon maaf Umi, kan orang itu udah budek, nggak mau dengar. Makanya kasih yang telinganya masih berfungsi. Ustaz Mustafa masih berfungsi. Nggak percaya, nggak usah pada ribut-ribut. WA aja beliau. Assalamualaikum Ustaz. Gitu aja. Nah ya, janganlah pula, aduh, bahaya nanti gitu ya. Nah, itu ya orang tua gue rahmati Allah ya. Mungkin ini aja yang bisa Ananda sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Sekali lagi Ananda mohon maaf. Doanya kira-kira berikan kepada kami Umi, insyaallah. Insyaallah doakan kami istiqomah. Kami berjanji kepada diri kami dan kepada Allah. Kami insyaallah akan amanah jaga itu semua. Insyaallah Umi. Apa tujuannya? Pandai hulu bila hilir ini adalah kaya daerahnya. Kita ambil uang kita di sana Umi. Uang kita itu di sana itu banyak, di Sumut juga banyak. Karena apa? Nggak ada dewannya, maka itu mereka ambil bagi-bagi. Karena apa dibagi-bagi? Karena habis duit mereka miliaran, mereka nggak mau kasihkan kepada rakyatnya lagi. Maka ayo kita selamatkan aset kita. Kita ambil, pesisir bangkit, Sumut juga bangkit Labuan Batunya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.